tidak berwujud. Wujud Allah. Dengar ya. Allah itu sebenarnya berwujud tapi dalam bentuk mulia. Kalau Adam dicipta segambar dengan rupa Allah, berarti kita bisa punya gambaran wujud Di Allah dalam yang entah Alkitab bentuk begini, roh. Bapak. Ada ayat di dalam Alkitab. Ya, manusia dengan manusia tidak bisa melihat roh, tapi roh bisa melihat manusia. Roh dengan roh bisa saling melihat seperti itu, Bapak. Jadi mengapa Yesus bisa melihat Allah? Karena kan Yesus kan waktu di surga itu kan dia wujudnya roh. Jadi dia bisa melihat roh juga itu, seperti itu. Jadi Bu, Tapi manusia tidak bisa melihat roh, tapi roh bisa melihat manusia, Bapak. Itu ada di ayatnya itu seperti itu. Dan di situ dikatakan tak satu pun yang pernah melihat Allah kecuali siapa? Yesus ya. Betul, kecuali Yesus. Sekarang pertanyaan saya, Ibu. Yesus ketemu Musa, ketemu Elia setelah dia berdoa, ya, sebelum dia ditangkap, dia berdoa dan kemudian dia ketemu, dilihat oleh muridnya, ketemu Elia dan Musa. Nah, Elia dan Musa itu berwujud atau tidak? Kalau Musa itu berwujud, dia kan manusia. Nah, sekarang pertanyaan saya, Yesus yang dalam keadaan daging tiba-tiba berubah rupa. Nah, jadi Adam mulia bukan seperti tubuh kita ini. Kalaupun Adam dulu belum pakai baju karena oleh cahaya kemuliaan, ya, dia bukan manusia biasa. Dia adalah manusia yang sempurna sebelum berdosa. Tapi begini Pak Kristen, kalau Allah dan Yesus itu tidak bisa dibandingkan karena Allah jauh lebih tinggi daripada Yesus, seperti itu. Iya, saya juga mengatakan demikian. Tapi Yesus itu ada pengecualian. Dia dikatakan Allah, anak Allah bukan karena dia lahir dari ibu istrinya Bapa, tidak. Dia adalah awal dari semua ciptaan. Kalau Bapa di surga, dari yang belum ada menjadi ada. Kalau Yesus ini menjadi teman di surga, kemudian malaikat-malaikat dicipta dan lain-lainnya, baru Adam dan Hawa, langit bumi dicipta, baru kemudian Adam. Yesus itu turun sedikit lebih rendah daripada manusia, tapi hanya sementara. Kalaupun dia sebagai Tuhan, kenapa dia harus jadi mati seperti manusia? Itu kan tidak wajar, tidak seharusnya terjadi. Tapi kita akan tahu apa rencana Bapa dengan kematian Yesus itu. Makanya adalah kebodohan bagi manusia tentang berita tentang salib Kristus. Makanya orang-orang yang keluar dari Kristen itu buat saja itu saya anggap bodoh. Kenapa? Mereka tidak percaya kalau Yesus itu mati dan bangkit. Oke. Izin dulu sedikit Bang ya. Ini supaya kita tahu ditulisi jari Allah ini tulisan teks atau apa ya? Ditulisi jari Allah. Nah ini adalah ungkapan Pak. Kita lihat definisi ungkapan apa? Definisi ungkapan kita lihat. Biar Bapak juga tahu kan. Nah, iya, yang contoh ungkapan gulung tikar. Jadi bukan sesuatu yang sebetulnya gitu. Gitu kan Bu Netral maksudnya ya? Iya. Nah, begitu Pak. Jadi bukan berbentuk wujud maksudnya, tapi itu ungkapan Pak. Naik pitam artinya marah gitu loh maksudnya. Sebenarnya buat saya sebenarnya Bapa dan Yesus itu dalam bentuk roh bukan berarti roh yang seperti Casper itu seperti cahaya, tapi mereka dalam kondisi mulia, ya, dibungkus dengan cahaya kemuliaan. Malaikat aja tidak sulit untuk memandang Allah Bapa itu, karena di ruang Maha Suci ada dua bilik, ya, bilik suci Maha Suci, ada peti perjanjian yang berisi 10 hukum, ditutupi oleh kerup dua malaikat. Mereka menutup sayap, ya, karena tidak bisa melihat cahaya kemuliaan Bapa di surga. Bang Kris, boleh nggak aku sedikit masuk? Ini yang aku tahu gini Bang Kris ya. Penerjemah dari LAI memang banyak salah. Contohnya seperti Yakub berantem dengan Bapa. Itu sebenarnya kata Elohim itu El bisa melekat kepada malaikat tuh Bang. Kenapa di Keluaran pasal 33 ayat 20 yang melihat Bapa atau Tuhan itu pasti akan mati dan nggak bisa hidup. Di suratan Yohanes Yesus pun juga mengatakan seperti demikian Bang. Engkau tidak dapat mendengar suaranya, rupanya pun tidak dapat kamu lihat. Nah, memang dari LAI yang salah Bang Kris, itu yang aku tahu. Gitu Bang Kris. Lanjut Bang Marcel. Kalau Allah ketika menaungi Israel dari kepanasan, dia taruh dengan tiang awan, kemudian Allah datang tiang api kalau mereka kedinginan. Nah, itu pula Allah datang dengan berbagai caranya, ya.
Eh, karena memang kalau tidak diselubungi ya dengan sesuatu, tidak akan sanggup kita melihat cahaya kemuliaan Allah. Kalau Allah berkenan untuk menampakkan wujudnya seperti apa, ya tersuka-suka Tuhan lah. Pada ngomong apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cahaya Izin ya kemuliaan. semuanya di sini masuk asar. Daeng semuanya izin, lanjut dulu, lanjut. Adalah cahaya kemuliaan, pakai cahaya segala apa sih? Lah iyalah, kan di Wahyu, kitab Wahyu juga ada berbicara tentang cahaya yang menyilaukan. Manusia tidak bisa memandang itu. Siapa itu yang bercahaya itu? Ya udah, kalau nggak percaya itu. Saya nanya, siapa itu yang bercahaya? Tuhan akan datang kedua kali memancar seperti kilat ya, dari timur ke barat. Itu udah panjang. Rencana kapan itu? Rencana kapan? Dia kan buat itu nanti akan terjadi. Kalau terjadi ya nanti, jangan ditanya sekarang. Iya, nanti kapan rencananya? Tahun berapa? Man, Tuhan sudah kasih tahu Tuhan mau datang. Kapan? Ini kenapa tanya saya kapan? Tanya saya kapan? Enggak ada tanda-tandanya gitu. Misalnya ada mobil truk kebalik, ada tabrakan beruntun, ada banjir, gitu loh. Tanda-tandanya apa? Kalau tanda-tandanya kan Anda tahu. Apa tanda-tandanya Pak Kris? Ada gempa yang dahsyat, ada virus penyakit sampar, ada bala. Satu-satu dulu. Saya mau tulis. Apa tadi? Gempa, kelaparan, bumi, peperangan, penyakit sampar. Ntar dulu, penyakit sampar. Apalagi? Apalagi ya? Gempa, kelaparan, penyakit sampar. Apalagi? Nah, salah satunya kebingungan Pak Kris itu tandanya. Tabrakan beruntun nggak? Tabrakan beruntun di tol nggak? Kalau itu juga sering terjadi kecelakaan, jatuhnya pesawat di Oke, laka pesawat. Tapi itu ada di banjir masuk nggak? Ini Pak Andi kok yang nanya saya, udah tahu ya bukunya. Nah begini Pak Kris, semua tanda-tanda ini sudah terjadi. Kenapa belum turun Tuhanmu? Gempa sudah sering terjadi, kelaparan di mana-mana. Dengerin dulu Pak Kris, saya lagi yang ngomong kan. Pak Kris sudah ngomong. Ntar, gempa sudah terjadi, kelaparan udah di mana-mana, penyakit sampar udah, pesawat udah, banjir udah. Kenapa belum datang Tuhanmu? Ya, dengar ya, saya jelaskan ya. Ya kan tanda-tandanya udah terjadi, kenapa belum datang? Dengar dulu, saya jelaskan. Ya, monggo. Nah, ya, Tuhan masih punya umatnya, ya. Ada 4 mata angin yang masih ditahan. Mengingat masih pada masa pemeteraian. Ditahan itu pelaksana murka ditahan. Jangan dulu, masih ada pemeteraian, umatku masih ada tersebar di mana-mana, makanya itu ditahan. Kalau itu dilepas ya, akan terjadi seperti 7 murka akan terjadi sebelum Tuhan tiba ya, tiba di bumi untuk menjemput umatnya ya. Udah tahu kan di kitab Wahyu ada bisul, ada air menjadi darah. Tapi ini masih pemeteraian. Kalaupun Anda melihat tanda-tanda zaman terjadi, itu belum waktu keseluruhannya dicurahkan, masih ditahan karena masih ada umatku. Jadi masih ada pilihan Tuhan yang menahan murka itu. Ya itu aja dulu. Pak Kris ini loh tadi. Tanda-tanda terjadinya Tuhan Anda turunkan itu kiamat. Ya. Anda sudah menyebutkan tadi tanda-tandanya. Tanda-tanda yang Anda sebut itu semua sudah terjadi. Berarti tanda-tanda ini Tuhan Anda bohong. Bukan. Itu kalaupun terjadi lokal ya di seputar tempat tertentu, karena itu Tuhan masih punya umat ya, masih punya umat. Jadi belum terjadi secara keseluruhan. Itu kan baru tanda-tanda. Tanda-tanda bukan berarti sudah kiamat. Makanya saya katakan
Kalau masa pemeteraian selesai, 7 murka yang turun itu nanti sudah beruntun, tidak lagi stop sampai Tuhan datang. Itu bukan di kitab Wahyu. Mbak Kris, kalau Udah. ini nih Pak Kris ya, yang logis itu yang ada di Al-Quran, tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Pertama nih, matahari terbit dari arah barat. Satu aja deh saya kasih. Kalau sudah matahari terbit dari arah barat, itu berarti kiamat udah dekat dan sudah kiamat. Begitu. Jadi tanda-tanda datangnya hari kiamat itu belum ada tandanya sekarang. Satu. Sedangkan di Bible-mu menurut Tuhanmu, tanda-tanda datangnya hari kiamat sudah tertanda, sudah terjadi. Satu yang Anda sebut gempa. Gempa di mana-mana udah pernah. Kelaparan, Anda boleh melihat di seluruh dunia itu banyak yang kelaparan, udah terjadi. Penyakit sampar udah, laka pesawat udah, banjir udah. Jadi tanda-tanda kiamat menurut Tuhanmu ini sudah terjadi tanda itu. Kenapa nggak kiamat? Artinya Tuhanmu berbohong. Kalau enggak ya, ini nih, kalau enggak Tuhanmu berbohong berarti penulis yang berbohong. Begitu. Benar ya. Tadi saya katakan tadi Tuhan ya, kenapa murka yang full terjadi belum terjadi? Karena masih ada umatku ya, masih ada umatku di mana-mana tersebar di dunia ini ya. Kita tidak tahu siapa-siapa mereka, entah Anda entah siapa, makanya murka yang keseluruhan itu masih ditahan. Kalau pengantaran Kristus di ruang mahsuci sudah berakhir, dia akan keluar. Biarlah yang berbuat jahat tetap berbuat jahat, biarlah yang berbuat baik tetap berbuat baik. Nah, dia akan mengganti jubah pembalasan. Sekarang dia pakai jubah keimamatan. Kalau dia turun, memang murka itu sudah tidak henti lagi. Sekarang masih disayang Tuhan, masih ada belas kasihan Tuhan. Karena masih ada saudara mungkin salah Pak satunya Kris. sayang. Pak Kris, kakak nyambung. Masih ditahan murka itu. Kita ulang lagi mundur sekali Pak Kris. Coba Anda sebutkan tanda-tanda datangnya hari kiamat di Bible. Aduh, gimana ya? Mundur lagi coba. Enggak. Jangan Tadi sampai udah. tanda-tanda itu sudah terjadi. Berarti Iya, kalau yang itu dengerin Pak Kris. Coba Anda sebutkan tanda-tanda hari kiamat di Bible yang belum pernah terjadi di muka bumi. Kalau sudah terjadi, tanda-tanda itu artinya ada dua kemungkinan. Penulis bohong atau Tuhan salah prediksi. Tuhanmu salah prediksi, begitu. Silakan. Ya, kita kan peperangan ya belum mutlak terjadi secara keseluruhan. Gempa juga masih lokal-lokal ya, belum terjadi secara keseluruhan. Kelaparan juga demikian. Peperangan juga masih di tempat tertentu. Tadi kan alasannya saya katakan karena Mas Tuhan masih sayang ada umat-umatnya. Jadi kalau itu sudah tidak lagi belas kasihan Roh Kudus ditarik dari bumi ini. Belas kasihan sih. Kakaknya mulu kok belas kasihan nih bawa-bawa. Tanda yang 4 tadi yang belum terjadi, air menjadi darah ya. Bisul-bisul yang tidak bakal sembuh itu belum terjadi. Udah semua itu terjadi tuh udah. Kedatangan Yesus yang murka yang ke-7 itu di saat terjadi kebangkitan ya, proses gempa yang dahsyat itu memang tidak bisa di stop, tidak bisa stop lagi karena memang terjadi gempa yang dahsyat ketika Tuhan turun. Itu yang ke-7 paling akhir. Nah, peperangan berlangsung terus nggak. Kalau sudah yang berseru damai justru perang akan terjadi. Pak Kris, udah Pak Kris. Cukup Pak Kris, kepanjangan gini loh ya. Saya udah pelajari itu di dia udah dia diam gantian. Saya udah pelajari di Bible itu semua tanda-tanda kiamat yang ada di Bible Anda itu sudah terjadi di muka bumi. Perang udah, kelaparan udah, gempa udah, pesawat udah, banjir udah, semua udah terjadi. Ya bahkan dulu terjadi gempa bumi itu gitu loh, kuburan pada terbuka, belum kiamat. Bahkan Tuhanmu nak bangkit di dalam kubur itu gitu loh. Jadi begini Pak Kris, dengerin dulu. Semua yang ada di situ ada kemungkinan nih Tuhan salah prediksi atau manusia salah tulis. Berbeda dengan adanya di ajaran Islam.
Semua tanda-tanda kiamat itu belum ada yang terjadi. Contoh nih misalnya nih. Tanda-tanda kiamat, munculnya Imam Mahdi. Itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu atau dalam sebuah hadis. Di sana tidak ada habis hari-hari dan tidak akan pergi waktu sampai nanti suatu ketika Arab atau maksudnya dalam Islam akan dipegang oleh seorang dari ahli baitku di mana yang sama dengan namaku yaitu Imam Mahdi. Kemunculan Dajjal. Ya. Kemunculan Dajjal, terus kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam. Keempat, keluarnya Ya'juj atau Ma'juj. Munculnya Ad-Dabah dan seterusnya. Terbitnya ini yang paling penting nih. Terbitnya matahari dari barat. Jadi semua tanda-tanda yang ada di ajaran Islam itu belum ada pernah terjadi. Sedangkan di Bible itu tanda-tanda kiamatnya sudah terjadi kok, nggak kiamat. Artinya adalah Tuhanmu salah prediksi. Yang kedua, kemungkinan penulisnya lagi mimpi basah waktu dia menulis. Jadi, ya, data yang Pak Kris bawa itu, tinggalkan, itu bukan firman Tuhan, itu prediksi dukun. Itu prediksi dukun. Gitu loh. Prediksi dukun itu tidak akan pernah bisa menjadi kenyataan, Pak. Ya, kalau namanya juga prediksi, gitu loh, Pak. Kalau prediksi yang tidak jadi kenyataan itu yang dukun. Jadi kenyataan jadi kok dibilang. Justru yang tidak terjadi itu yang dukun. Pak, tanda-tanda kiamat di Bible Anda itu terjadi peperangan. Peperangan udah. Ya, gempa. Saya ulang lagi nih, kelaparan, penyakit sampar, kekacauan. Udah, Pak, di muka bumi udah terjadi semua itu, Pak, tanda-tandanya. Kenapa nggak kiamat? Yang namanya tanda-tanda begini, Pak. Tanda-tanda hujan itu apa, Pak? Tanda-tanda turunnya hujan. Aduh, Bapak ini. Jadi yang prediksinya Yesus sudah terjadi. Nggak, Pak, saya ambil aja pelajaran kelas 2 SD, Pak Kris, diam dulu. Sayang. Ini nih, saya ambil dulu pelajaran kelas 2 SD dulu, Pak Kris, diam dulu. Tanda-tanda turunnya hujan apa, Pak? Selalu mendung hujan. Mendung lah. Mendung. Nah, kalau mendung ada petir itu pasti hujan. Oke, cukup. Tanda-tanda terjadi. Pak Kris mah nggak mau mendengarkan. Selamanya hujan. Mendung nggak selamanya hujan. Ngambil logika seperti itu. Kan tadi ada tambahan petirnya, Pak. Ada geluduk. Gimana sih, Pak? Sedih tempat saya lagi ada petir. Ya udah, Anda ngomong dulu, Gi. Anda ngomong dulu. Udah selesai, Pak Kris. Pak Kris nggak mau ilmiah sih kalau ngomong, cuman ya ingat Pak Umur, Pak. Pak, kalau saya ngomong Pak Kris diam dulu, kalau gantian gitu loh ya. Boleh? Pak Kris ngomong terus saja. Saya ngomong boleh ya. Jadi saya kasih tadi contoh, artinya tanda-tanda terjadinya hujan itu adalah mendung, ada petir, ada kilat. Itu 99,9 sekian persen itu hujan. Itu hasil analisa dan itu terjadi fenomena alam. Oke. Itu Pak, hujan, diputuskan hujan. Di Bible itu tanda-tanda terjadinya kiamat sudah terjadi di muka bumi, nggak kiamat. Itu yang saya maksud. Kalau di Al-Quran tanda-tanda kiamat itu yang paling belum pernah terjadi matahari terbit dari arah barat. Oke. Nah, kalau di Bible ini yang mana yang benar gitu loh. Tuhanmu yang salah prediksi atau penulis yang lagi mimpi gitu. Semua tanda-tanda udah terjadi kok nggak ada kiamatnya. Itu loh Pak Kris. Jadi kalau Anda masih cerdas semuanya, tinggalkan itu. Itu bukan firman Tuhan. Itu ajaran yang tidak logis, tidak masuk akal. Dulu mungkin masih orang percaya.
Sekarang udah zaman keterbukaan. Dulu belum ada perang yang begitu dahsyat. Dulu belum pernah ada gempa. Dulu belum ada kelaparan. Dulu belum ada penyakit sampar. Sekarang udah ada semua kok, nggak kiamat. Itulah Pak Kris ya. Iya kan? Iya. Nah, jangan ngeyel lagi. Kalau udah begini jangan ngeyel lagi, udah. Lanjut lagi yang lain. Jangan ngeyel lagi. Tanda-tanda bukan berarti sudah kiamat. Itulah cara berpikir kita, harus jernih menilai kalimat. Masih nggak ngerti-ngerti lagi. Kamu yang nggak ngerti. Justru yang nggak terjadi bukan dari Tuhan. Ini kan terjadi. Nah, tapi step by step. Kalaupun Tuhan nggak sayang dunia ini, udah kiamat lah. Ini masih Tuhan sayang, masih diberikan kesempatan untuk Anda tobat. Nah, kalau gini Pak Kris, saya kasihlah analogi. Tanda-tanda laki-laki itu udah memasuki masa ketuaan apa Pak? Tanda-tandanya. Keriput. Apalagi? Rambut? Rambut yang tidak berfungsi lagi. Oke. Gigi. Gigi rontok. Rambut beruban. Itu sudah mendekati kubur. Dengerin Pak, tanda-tanda mendekati kubur itu betul ya. Pak Kris ini nggak bercanda ini Pak Kris, saya laku ngomong. Kita tiktokan gitu loh. Ya. Jangan ditabrak suara aku supaya cepat gitu loh. Kristen itu kalau diskusi nabrak, sengaja dia nabrak supaya nggak denger gitu loh. Jangan nabrak Pak. Jadi tanda-tanda orang masuk ke liang kubur, tanda-tanda nih yang menurut survei umur manusia itu paling tinggi 100, paling ada 120. Rata-rata itu 70-80. Oke, menurut survei. Jadi tanda-tanda orang dikubur meninggal adalah 1, keriput, fungsi tubuh berkurang, gigi rontok, rambut putih. Tanda-tanda itu Pak. Jadi siap-siap dikubur, kiamat kecil. Paham sampai sini Pak Kris? Ini ilmiah loh. Karena langsung mati. Ini ilmiah loh Pak Kris. Iya. Nah, tanda-tanda kiamat. Mudah-mudahan Anda ambil analogi ini. Tanda-tanda kiamat untuk di dalam Bible itu apa? Menandakan akan mau terjadi kiamat. Apa itu Pak? Ya tadi sudah disebutkan tadi. Apa itu? Sampai sewa dulu 3 bulan Kang. Ya banyak sih di apa itu kitab Korintus itu banyak tanda-tanda itu manusia mencintai dirinya sendiri, tidak beragama, tidak menghormati orang tua, melakukan hubungan yang tidak wajar. Banyak itu tanda-tanda. Semua tanda-tanda itu udah terjadi di muka bumi, kenapa nggak kiamat? Makanya saya katakan karena belum waktunya. Kalau sudah, jadi tanda-tanda itu bukan tanda-tanda, namanya itu pembohongan. Lah, Anda yang nggak paham. Gimana sih? Jangan kau bawa pikiran kitab suci dengan pikiran Anda. Kalaupun tanda-tanda terjadi ini itu, kalau belum kiamat, Tuhan masih sayang, masih beri kesempatan kita untuk taubat. Tandanya sudah ada. Iya, tanda-tanda bukan berarti Astagfirullah, nggak ilmiah banget sih. Udahlah teman-teman, lanjut lagi nggak? Pak Kris kali ini nggak ilmiah. Saya pikir mau ilmiah berbicara, gitu loh. Tidak akademik, tidak ilmiah, tidak jujur. Udahlah Pak Kris, lanjut yang lain. Saya capek kalau melayani orang yang tidak jujur dalam diskusi. Silakan. Anda bawa pikiran kita ke pikiran Anda. Mungkin suka Rifki mau bakalan Cara Anda berpikir. Oke, Bang Kris. Bang Kris. Ya. Jadi begini Bang Kris, yang dimaksud Bang Handi tadi itu tanda-tanda yang Bang Kris jelasin itu sudah terjadi, berarti itu pembohongan publik, alias itu bukan tanda-tanda tapi itu prediksi judol itu namanya. Itu kesimpulan liar. Ya salah Anda simpulkan. Kesimpulan liar. Kalau tanda-tanda berarti akan terjadi. Kayak orang mau meninggal nih, tanda-tandanya apa? Udah dia itu pakai oksigen. Apa yang diucapkan Yesus udah mau mati itu berarti. Yang disampaikan Andi nggak terjadi. Mana ada buktinya? Kalau di ajaran Islam itu belum nggak terjadi berarti nggak ada bukti. Kalau kita memang bukti ada jadi. Mana kiamatnya kalau udah bukti ada? Kan tanda-tanda itu berarti Gimana sih? yang Anda katakan di matahari barat ke timur mana bukti?
Ya nanti kalau sudah kiamat terjadi itu Pak Kris. Ya makanya. Ya, jadi tanda-tanda itu kalau sudah matahari terbit dari arah barat pasti kiamat. Itu nggak bisa dibantah. Ya udah, nah tunggu kalau aja, Anda tunggu aja tanda-tandanya, waktunya. dengerin Pak Kris. Kalau tanda-tanda kiamat untuk Anda itu semua sudah terjadi, kenapa nggak kiamat? Ini prediksi apa ini namanya nih? Prediksi dukun yang tidak bahagia gitu loh. Jadi tulisan Anda itu tulisan dukun yang kurang bahagia. Enggak ya, Benar. yang kalau ada terbukti dari Tuhan, kalau enggak terbukti justru itu yang dari dukun. Anda salah Ya sekarang kita buktikan. Kitab Anda udah Ya, terserah. oke. Anda mau Sekarang ini udah kiamat apa belum Pak Kris? Pak Kris, udah kiamat nggak sekarang ini? ya tunggu, sudah saya katakan masih Oke. sayang, masih ada Udah enggak, saya tanya kalau sederhana sudah Pak. tidak, memang kiamat Pak Kris, akan kalau terjadi. ditanya singkat. Pak Kris, udah kiamat apa belum? Baik, ya. Kita masih bicara, masih ngomong aman-aman. Itu nggak dijawab kan? Saya ulang kembali. Pak Enggak, Kris, hari ini udah kiamat belum? Enggak, pertanyaan Anda nggak perlu ditanya seperti itu. Kita masih ngomong enak, masih negara Indonesia masih disayang. Ya ngomong dong, belum gitu loh, belum ya, belum. Ya makanya Oke, tobat. diam dulu, belum. Ah, oke, belum. Tapi kalau belum kiamat, kenapa tanda-tanda kiamatnya sudah terjadi? Artinya tidak sinkron antara fakta dan tanda-tanda itu. Nggak usah bolak balik ke situ. Udah lain topik aja. lanjut Pak Kucing. Nggak ngerti dia, lanjut. Pak Kris, Atau baku tulung kan? Pak Kris. Om Kris. Jadi begini Om Kris. Nah, ini bicarain aja jadi- dia. Om Kris. Jadi begini. Ini ibarat kata cerita ya. Misalnya Om Kris itu mau ke Danau Tondano. Nah, Ya. Danau Tondano ini berombak. Wah, ini dalam hati Om Kris ini berarti wah ini sudah mau hujan ini. Kayaknya karena sudah angin kencang, sudah mendung, danau sudah berombak. Nah, itu tanda-tanda dan akhirnya terjadi hujan. Itulah tanda-tanda yang dimaksud dengan Pak Handi tadi, Bang Handi tadi. Itu maksudnya. Misalnya orang sudah sekarat di rumah sakit, sudah mau meninggal. Wah, udah tanda-tanda nih. Panggil pendeta, panggil Pak Ustadz, atau kalau dia muslim panggil Pak Ustadz. Akhirnya meninggal orangnya karena sudah ada tanda-tanda. Oh iya, tadi tanda-tandanya dia sudah sesak-sesak napas Pak Dokter, karena sudah meninggal. Baru dibilangin, oh tanda-tandanya tadi dia sudah sesak-sesak napas, habisnya dia meninggal. Begitu Pak Kris. Ya, gimana mau jelasin juga sih, telinganya di sini tapi mulutnya di sana. Diskusi aku kan kalau orang tanya aku kan wajar lah jawab kebenaran. Orang artikan satu jawab kebenaran. Nah, udah tuh kan jadi ribut sama istrinya dia. Enggak ada yang nanya katanya kok diskusi apa terus ya kita kan bahas soal firman Tuhan bukan bahas soal hal-hal duniawi kan enggak masalah. Jadi ini ada reaksi di samping kiri saya diskusi saya katakan sama teman-teman muslim. Oke, apa topik lain sudah? Oke, gini Pak Kris. Ini Pak Kris udah termasuk yang tua di dalam kekristenan lah. Ya. Ini saya mau tanya ke Pak Kris, semua artefak-artefak itu yang bersejarah tentang Yesus ya, tentang perjalanan sejarah Yesus itu disimpan di Roma, betul? Saya bukan pakar ya, saya bukan pakar. Enggak, saya bukan mau menyuruh Anda menjadi pakar geologis, bukan. Maksudnya ini kayak bajunya Yesus disimpan di sini Basilika Santo Petrus kan, sesuai dengan pemberitaan-pemberitaan, betul? Iya, kalau versi Katolik sih ya, tapi saya kan belum baca tempat penyimpanan ini itu. Sekarang saya mau tanya Pak Kris, yang menjadi dasar kuat keimanan Katolik atau tanda kemenangan lah, yang dibilang tanda kemenangan itu apa? Salib bukan?
Tanda kemenangan salib. Kalau saya salib itu bukan lambang kekristenan saya. Kalau salib itu kan hanya lambang dari denom-denom tertentu. Kalau Aduh, saya bukan ini tanda salib. saya jadi bingung kalau Pak Kris kayak begini. Ini sebenarnya Pak Kris ini Kristen atau Kriston? Ya kan Kristen banyak denom. Jadi kan ada kan belum tanya saya Kristen apa. Jadi saya kalau bahas Katolik ya saya nggak paham. Bukan, saya Nah, tidak bahas Katolik, saya bahas globalnya Kristen, Pak. Kalau globalnya Oh, Kristen itu salib sebagai tanda kemenangan. Kristen itu mengagungkan salib sebagai tanda kemenangan. Betul? Karena ya, karena ya, katanya Yesus mati di kayu salib. Nah, oke. Berarti itu salah satu artefak yang bersejarah dong. Betul nggak? ya oke lah. Terus makna Nah, salib itu. bukan makna salib yang saya mau tanya. Sekarang salibnya ada di mana? Kenapa tidak pernah diberitakan salib itu ada di mana? Coba hitung kalau salib itu terbuat dari kayu ini sudah ribuan tahun. Udah barangkali udah lapuk, udah busuk, udah hilang. Di bagaimana itu mau busuk sedangkan di dalam Alkitab Anda itu menyatakan salib itu terbuat dari kayu besi yang tidak pernah akan lapuk dengan berat itu Oh, sekitaran 30 sampai 40 kilo. ya. Kemudian Anda tanya saya di Indonesia, di Minahasa, itu salibnya di Timur Tengah, di Israel sana. Kemudian disimpan di mana, kok tanya saya? Saya nggak tahu salib itu Nah, seperti kan apa, Anda kayu yang Kristen, apa, Pak. saya lihat salib. Loh, makanya kalau kita ini beriman bukan karena Berarti cuma melihat imannya aja ya fakta. berarti. Dengar ya, iman Oh, timbul dari pendengaran, imannya dari aja. membaca firman Tuhan. Nah, jadi kan kalau kita bicara iman, karena kita mendengarkan penjelasan dari firman itu, dari orang-orang yang pakar tentang firman. Jadi kalau kita ditanya soal detailnya ya, di mana salibnya, di mana kubur Yesus, di mana apa segala macam itu ya bukan urusan saya. Kita kan membaca kitab sesuai tulisan-tulisan. Terus sekarang di mana dasar apa Pak Kris itu meyakini Yesus mati di kayu salib dan dikuburkan? Kalau Pak Kris itu bilang tidak tahu salibnya dengan kuburnya di mana? Yang saya tahu Yesus lahir, mati dan bangkit itu di surah Maria dan juga di Alkitab. Sudah jelas di Matius, Markus, Lukas, Yahya, Maria sendiri adalah saksi menyaksikan Yesus lahir sampai mati dan bangkit. Itulah saksi-saksi dan kemudian murid-murid Yesus menulis tentang peristiwa yang terjadi dengan Yesus, dengan ajaran-ajaran Yesus. Itu kan yang kita baca sih. Berarti hanya diimani. Oke, berarti dalam kesimpulannya Om Kris ini mengimani sesuai dengan apa katanya, gitu. Ya kan segala tulisan yang Nah, diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mengubah kelakuan. Itu kan ilham Allah. Kalaupun rasul-rasul menulis ya atau Paulus menulis itu kan ilham Allah. Kalau dia berbicara tentang Injil Yesus ya kita tahunya dari Alkitab, dari kitab yang kita baca. Jadi Oke, kita orang sekarang ya. gini, jangan berkhotbah, Om Kris. Om Kris bukan di dalam gereja ini, tapi di dalam diskusi lintas agama. Sekarang Ya. gini saya tanya Om Kris, ya, Om Kris mengatakan bahwa Alkitab ini adalah firman Allah, betul? Ya. Oke, firman Allah, kalau kita berbicara firman Allah, berarti buku ini berarti memuat suatu kebenaran tanpa ada perumpamaan dan simbolisasi. Setuju? Oh, di dalam Matius, Markus, Lukas ada perumpamaan. Kenapa saya harus setuju? Berarti bukan firman Allah dong. Berarti majalah bobo dong berarti. Di Alkitab ini berisi riwayat-riwayat ya, peristiwa nabi-nabi berhubungan dengan Tuhan ya, Bapa dan Yesus, raja dan Tuhan atau Allah, bapak-bapak nabi-nabi dengan Tuhan ya, hubungan dengan Bapak-bapak apa peristiwa nabi-nabi? Dipertegas. nabi Bapak-bapak apa nabi-nabi? para nabi dan Tuhan. Ya bapak-bapak raja-raja juga ada dengan Tuhan. Itu kan Bapak-bapak peristiwa gereja. perjanjian.
Bapak-bapak gereja. Dan berarti sesuai dengan lagunya. Berarti gini Om Kris. Berarti sesuai dengan lagu di Kristen kan? Kaum bapak gereja, kaweng deng kaum ibu, gitu kan? Dapat anak sekolah minggu. Nah, iya kan? Jadi kaum bapak gereja nikah dengan kaum ibu, dapat anaknya anak sekolah minggu. Nah itu. Itu lagi mana ya? Karena dengar di gereja mana kita baru sekarang dengar lagu itu, sedangkan kita di Kompas Protestan dan lain-lain. Baru sekarang kita dengerin lagu ini. Masa? Bagaimana ini orang Manado kalau tidak tahu Mars Kaum Bapa? Nah, ini patut dipertanyakan. Ya kan ini Mars Kaum Bapa saja tidak tahu. Ibu-ibu bilang kan ada kaum bapak Gemim, ada kaum bapak Katolik, ada Pentakosta, itu yang mengenai dan tahu dan kalau Gemim kan punya lagu Mars sendiri, kaum bapak, kalau gereja lain. Kalau Om Kris Kristen apa? Ya, saya tanya. Saya Advent. Advent. Kalau di Advent itu ada lagu, ada negeri yang amat tenang, Tuhan sedia. Nah, sekarang itu negerinya negeri apa? Negeri di seberang. Iya, negeri kesukaan kan di surga. Kan surga juga negeri mulia yang di seberang. Iya, negeri di seberang. Iya. Negeri di seberang. Ada negeri yang amat mulia di seberang yang Tuhan sedia bagi kita. Sekarang saya tanya, seberangnya Yerusalem siapa? Seberangnya Israel apa? Nggak usah tanya yang seberang di mengelak dia. Mengelak dia. Om Kris. Mengelak. Om Kris kayak orang bodoh aja. Saya bukan budak. Udah dengar. Bodoh, saya bilang Om Kris kayak orang bodoh aja. Jangan menyerang personal bang. Iya bang. Enggak boleh itu personal, jangan hormati tamu kita. Jangan. Ini gimana sih sesama hoten kok gitu amat Herodes, kau jangan gitu sesama hoten kok. Enggak boleh bro. Saya heran Om suka dulu jawab orang bodoh yang bertanya. Heran juga Om Kris. Heran juga. Saya ditanya, kok dibilang bodoh. Bukan, dia bertanya itu kan bertanya yang bertanya tidak masuk akal. Lagu dia tanya lagu. Itu kira-kira di mana? Itu kira-kira di mana Om Kris tinggal menjawab terus. Om Kris kayak. Tapi kenapa Anda bilang Om Kris begitu? Janganlah. Om Kris tutup aja. Tapi jangan serang Om Krisnya. Masa sama hotel saling saling serang itu saya punya saudara. Makanya saya. Tapi kenapa Anda bilangin dia bodoh? Bukan Kris. Tapi kenapa Anda bilangin Kak Kris bodoh? Kalau saudara kok dibilangin bodoh? Woi bro. Bukan. Kalau Om Kris ngomong gitu loh. Orang Manado. Berarti kan orang Manado. Saya udah bilang kamu, saya bilang Om Kris. Om Kris saja sudah bantah, kok kamu mau bantah? Sudah jangan ada diam, jangan ada aki apa ngana dang. Ngana tadi bilang Kak Kris bodoh ah. Ngana kau bikin diri Manado. Orang Manado ngana. Kamu Manado mana? Hah? Kamu Manado mana? Melalaya. Kamu datang saya tinggal di stadion sini. Kita tonton Kenapa sih mau datang bro? Lu diam dulu, lu diam di tempat. Diam. Bicara Manado. Diam dulu di tempat situ, diam. Kita tonton orang ngomong baik-baik. Kau datang, saya tinggal di stadion. Lu datang untuk apa? Buat ngapa datang? Bicara apa Manado di sini. Mana ada orang Manado logat Ambon begitu. Ngana yang mana mengana. Ngana. Ngana yang sudah jauh badiam jangan nah. Badiam. Sudah jauh. Bikin malu dia enggak usah. Biar ngana sadar, ngana tanya Pak Om Kris dari tadi sampai kita pakai baku bahasa tombulu dengan Om Kris tadi. Tinggal di mana bicara ngana-ngana. Apa sih ini orang? Om Kris kita orang mana tadi? Kita baku bahasa tombulu dengan Om Kris tadi. Sabar Jo. Mau mengaku Manado logat Ambon. Nah. Kayak orang Manado, kenapa? Kamu datang sekarang di Manado. Mari, saya ada. Udahlah, ngapain sih datang-datang bang diskusi ya? Kamu tahu saya Manado atau Ambon? Kau datang sini saya. Kalau kau di Manado, kau datang. Udah diskusi aja, udah lanjut Pak Kris. Jangan dilayani lah, jangan ribut-ribut lah. Santai. Kamu ya masukin ke blender aja dulu itu dia. Kayak orang bodoh saja kau. Kalau abang masih gitu lagi saya turunkan loh bang. Bener. Turun juga nggak perlu saya.
Saya turunkan ya sekarang, boleh ya? Kasih turun aja. Oke, makasih. Makasih, saya turunkan. Anda yang minta. Pakai jiwa-jiwa debt collector mau naik di sini. Aduh, jangan, kasihan kawan. Ini otak ini besi bengko jadi tray ini, kasihan. Oke, Om Kris, orang lanjut. Semua bersaudara. Sudah jangan lah. Lanjut. Oke, jadi Om, Ini topik apa? udah sampai di mana tadi itu? Kunin tahu leh, nggak tahu di mana. Itu diganggu itu tadi. Nah, jadi berarti setuju ya? Saya tanya Om Kris, negeri yang ada atau negara yang ada di sebelah Israel apa? Di seberang Israel. Kanaan. Loh, Kanaan. Itu. Jangan cuma sampai di Kanaan, Om Kris. Kenapa nggak Kanaan sampai di surga, Kanaan surgawi yang dimaksud lagu. Kan hiasan. Lagu kan berisi kiasan. Kanaan surgawi itu adalah bicara tentang surga, bukan Kanaan di negara sana itu. Jadi gimana ya? Udah topik lain dulu. Oke, di sini ada dua senior saya, ada Bang Handi Celebes, ada Bunda Rahma juga. Silakan, izin saya. Saya ini sama Bunda Rahma lagi, saya disuruh turun tadi. Gimana sih Bunda Rahma itu? Kalau diskusi debat dengan saya itu, kalau nggak sepaham itu nggak masuk di saya diminta turun nih Bunda Rahma itu, buat saya nggak sopan kalau diskusi. Nah, Bunda Rahma, kenapa saya disuruh turun kalau saya mau jelas? Jangan turun, Pak Kris. Pak Kris orangnya sopan loh. Jangan. Si Bunda tidur itu. Video udah berangkat. Pak Kris, menurut Pak Kris kenapa terlalu banyak yang nonton ini ya, tutup. Di kekristenan itu kenapa? Kok diam, host? Pak Kris tadi yang berdiam. Signalnya ini ngelek. Pak Kris daerah mana sih ini, Pak Kris? Cantik kali pemandangannya. Ini di desa Dengan Tondano itu, Om Handi. Oh, dengan Tondano itu. Wih, mantap itu. Di sana ada gereja, 2 gereja. 3 gereja kok dekat-dekatan, gimana? Memang ada jemaat? Banyak? Ya banyak lah, di sini bukan besar nih. Cuma di sini toleran tinggi, nggak ada berantem. Ya iyalah, Manado memang terkenal toleransi tinggi, Bang. Memang harus kayak gitulah. Ngapain gontok-gontokan masalah agama? Diskusi boleh. Diskusi boleh, kalau nggak sepaham itu hal biasa. Iyalah. Di sana mayoritas penduduk Islamnya berapa, Pak Kris? Berapa persen dari? Oh, nggak sampai 20. Oh, Kristen minoritas di situ ya? Muslim. Bukan, Kristen. Minoritas apa? Kalau ini kan kalau kita ke bawah ke arah pantai, di sana banyak Muslim di tepi pantai. Ini bukan terus ini berisi. Siapa ini? Pak Kevin. Tapi ini loh Pak Kris. Ya. Kenapa tempat ibadahnya Kristen beda dengan tempat ibadahnya Yesus, Pak? Iya, kalau Yesus kan di beda zaman lah, beda tempat. Kenapa bisa beda ya? Kenapa Pak Kris beda? Iya, kalau kita di Indonesia kan kita bangun tempat ibadah dinamakan gereja. Kalau di sinagog kan di zaman Yesus kan dikatakan bait Allah. Beda Pak, sinagog sama gereja beda Pak Kris. Ya, sinagog kan tempat belajar. Ya, guru-gurunya Yahudi di situ. Tempatnya Gamaliel. Ya.
ahli-ahli Taurat di situ. Nah, kalau tempat ibadah kan ada disebut Bait Allah, itu yang dibangun Salomo, itu yang dinikmati pada zaman Yesus. Jadi kan ya beda lah, kita beda zaman, beda tempat. Gue paham itu Pak Kris, masuk gua kenapa bisa tempat ibadahnya Yesus beda dengan tempat ibadahnya Kristen. Sedangkan mohon maaf nih, mohon maaf Pak Kris, Kristen mengatakan pengikut Yesus, kan nggak sinkron. Contoh, saya kasih contoh ya, Pak Kris, saya kasih contoh dulu, boleh nggak? Contoh ya, kalau kami pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad membangun masjid, tempat ibadahnya masjid. Muslim sama. Kata Nabi, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Sama. Kristen pengikut Yesus. Kok double suara ya? Apa yang dilakukan oleh Yesus tidak dilakuin oleh Kristen, Pak. Saya curiga gereja nih. tempat ibadah, itu ibadahnya di gereja. Iya, tapi tempat ibadahnya Yesus bukan gereja. Ya udah, saya sebut saja gereja itu Bait Allah. Kok bisa? Lah itu tempat kita belajar firman Tuhan di gereja. Tapi Yesus nggak pernah bangun gereja, Pak. Aduh, masa saya mau ke Yerusalem sana untuk beribadah di itu aja udah roboh itu waktu zaman Yesus. Masuk gua, kalau memang Anda pengikut Yesus ya bangunlah tempat sebagaimana Yesus pernah ya bangun sinagog lah, Pak. Lah berarti kamu masuk yang juga di Bekasi aja yang di tempat. Kalau di mana Muhammad bangun situ aja kamu. Beneran yang double suaranya ya. Waduh. Ya, kalau begini, kalau Anda punya yang begitu, di mana Muhammad bangun masjid, kamu ke sana aja. Kalau kamu bilang kok saya beda dengan Yesus itu. Oke, saya jelaskan itu ya, Pak ya. Nah, silakan. Nabi Muhammad membangun masjid. Saya nggak mengatakan di mana Yesus beribadah, kau juga beribadah di situ. Bukan itu poinnya. Maksudnya adalah tempat ibadahnya sama. Masjid namanya juga masjid. Yesus sinagog, Anda gereja. Di situ perbedaannya, Bapak. Gitu loh. Kalau hanya nama atau sebutan, nggak usah dipersoalkan. Intinya kita beribadah di suatu tempat yang tersedia. Jadi kan Yesus juga katakan ya tentang ibadah di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku ada. Kita ndak juga harus di gereja. Kalau hanya sedikit, ngapain bangun gereja kalau hanya 2-3 orang? Kalau gitu Pak Kris, Yesus pernah bangun gereja nggak? Tidak pernah lah. Tidak pernah. Yang gerejanya adalah yang dilambangkan dengan organisasi kekristenan. Oke, cukup. Kalau Nabi Muhammad SAW itu membangun masjid pertama namanya Masjid Kuba. Oke. Dibangun kira-kira 1 Hijriah atau 622 Masehi. Di 5 km lah dari sebelah kota Madinah sana Masjid Kuba. Masih ada sekarang masjid yang dibangun beliau. Bahkan rumah Nabi kami itu masjid. Itu juga ada Kuba, itu udah gereja ada Kuba. Oke, ya nggak ada masalah itu, Pak. Jadi mohon maaf ini Pak Kris, saya harus terbuka hari ini, Pak, bahwa yang diikuti oleh Kristen itu bukan Yesua Amasia, tapi orang yang ditemui Paulus kemudian yang keluar dari kubur. Kan Yesus berkata, waspada terhadap Mesias palsu, waspada terhadap Yesus palsu akan datang kepadamu, membengkokkan ajaran ini. Gitu loh, Pak. Jadi kesimpulannya adalah Pak Kris, apa yang pernah dilakukan Yesua Amasia waktu hidup, pengajarannya, kehidupannya sehari-hari berbeda dengan apa yang dilakukan Kristen sekarang. Ini saya bisa buktikan. Oke. Kalau itu nyata, itu demikian terjadi, itu kan manusianya, bukan ajarannya. Saya juga bisa katakan, saya punya teman banyak Muslim, tidak semuanya suka, tidak semua tahu sembahyang 5 waktu, tidak semua. Banyak. Jadi artinya,
kalaupun orang beragama melanggar satu aturan, itu manusianya bukan ajaran agamanya, demikian. Jadi begitu, jangankan Kristen, ya Islam juga saya lihat begitu. Jangan dikira saya jawab Pak ya. Pak Kris jangan mengambil secara personal, tapi ngambil secara hukumnya, aturannya. Dengar, saya belum kelar Pak. Jadi secara aturan Pak, tempat ibadah orang Islam ya masjid. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid. Di dalam masjid itu sholat wajib menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yesua Mesia waktu hidup ke sinagog menyembah kepada Tuhannya. Kristen membangun gereja yang disembah Yesus. Jadi Kristen itu, saya nggak mengatakan bahwa Kristen personal ya. Ini secara yang ada di dalam Bible Anda. Ini secara hukum. Ya, Kristen membangun gereja, masuk gereja di hari Minggu menyembah Yesus. Yesus masuk sinagog di hari Sabat menyembah Tuhan. Ini sangat jauh berbeda Pak Kris. Kenyataannya. Jelas. Ya silakan. Ya, kalau di masjid juga kan dijelaskan tentang isi Al-Qur'an, tentang apa yang dilakukan oleh Muhammad ya. Dia diriwayatkan di Al-Qur'an tentang perbuatan-perbuatan baik. Nah, kita juga di gereja demikian. Kita di gereja disuruh menyembah Bapa di surga di dalam nama Yesus. Kan ada pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, dan kepada Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus ya. Dan juga pengakuan iman panjang. Jadi di gereja juga kita menyembah Tuhan, bukan menyembah, kita menyembah Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan siapa yang Anda sembah dalam gereja? Aduh, nanya lagi. Siapa? Ya, kita ini udah tahu kan Kristen menyembah Tuhan Bapa dan Yesus Kristus. Yesus Kristus. Jadi Anda, cukup Bang. Jadi sembahan Anda di gereja, sembahannya ada dua. Sedangkan Yesus menyembah sembahannya satu. Beda Bang sembahannya Yesus dan Anda. Iya, kan Allah Bapa memberi kuasa kepada Yesus. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga. Bukan itu pertanyaannya Pak Kris. Ya kan penyebutan Tuhan. Kalaupun kuasa itu diberikan kita menyebut Yesus Tuhan, ya kita diberikan kuasa oleh Yesus oleh Bapa di surga. Makanya kita menyebut Dia Tuhan karena kuasa sudah diberikan. Tapi persoalannya Yesus juga bertuhan Pak. Iya, dia diperkenalkan Bapa. Kalau melihat aku sama dengan melihat Bapa. Tapi ketika kita menyebut Yesus Tuhan, karena memang Rasul Paulus menerangkan nama itu dikaruniakan, nama di atas segala nama. Ya. Tapi persoalannya Pak, kenapa Anda mengatakan Tuhan bertuhan? Kan nggak aneh Pak kalau Tuhan bertuhan. Kalau memang demikian terjadi, itu yang disampaikan Yesus, ya, disampaikan Paulus memahami. Kalau Tuhan Pak Kris, kalau Tuhan bertuhan ada berapa itu Tuhan? Nggak usah tanya berapa Tuhan. Kan Tuhan bertuhan Pak. Nggak usah tanya ya Tuhan, nggak usah bilang. Udah disebut dua Tuhan, nggak usah tanya kami dua Tuhan gitu loh. Ya, saya nggak usah nanya, Anda udah jawab kok. Kalau sebutan kuasa panggilan Tuhan kepada Yesus karena dia menyelesaikan misinya di dunia dengan berhasil, dia lahir, mati dan bangkit, dia dimuliakan Allah. Makanya Paulus mengatakan di Filipi 2 ayat 9, 10, 11, Allah mengaruniakan nama di atas segala nama. Jadi semua lutut bertekuk lutut dan semua bibir mengaku Yesus Tuhan. Iya silakan aja Pak, tuhankan dia, saya nggak ada yang larang. Tapi persoalannya yang Anda tuhankan itu bertuhan, itu masalahnya. Ya nggak usah tanya lah, cukuplah di situ. Kristen, Paulus itu penulis, cukup nggak? Nggak apa-apa, cukup. Ya kita udah pahami ya Pak Kris, jangan diganggu Tuhannya bertuhan, jadi ada dua Tuhan. Oke. Terus kenapa mesti hari Minggu Pak? Kenapa nggak Sabtu? Iya kalau nggak itu nggak usah tanya, saya Sabat, saya Advent. Belum tahu Pak Andi ini. Ya lupa saya Pak Kersa Advent. Nah, karena manusia itu lupa, makanya perlu kitab. Ya lebih ramai mana Pak? Terakhir lebih ramai mana?
Sabat daripada Minggu untuk Kristen? Lebih ramai mana, Pak? Kenapa tanya ramenya? Kita kalau ibadah dengan hikmah, kita bukan peri acara, kita bukan acara kondangan, kemudian kita tanya rame mana. Tapi Kita kenyataannya Pak, seluruh dunia itu lebih ramai hari Minggu ke gereja dibanding Sabat, Pak. Itu masuk gua. itu bukan urusan saya, itu urusan mereka. Oh, jadi Anda nggak mau mengurusin Kristen yang berhari Minggu ya? Oke. Iya, kalau mereka punya dasar itu urusan mereka, itu bukan urusan. Kagak ada dasarnya Pak hari Minggu mah, kecuali Sandai, artinya dewa matahari, hari matahari Pak, Sandai kan. Iya, walaupun begitu sejarahnya, tapi kan itu urusan mereka. Ya itu urusan mereka Pak. Chris nggak mewakili anak Advent gitu ya? Nggak mau pusing. Saya beribadah hari ini, hari itu, ya itu. Karena nabinya Pak Chris ini dari orang Amerika. Siapa lagi? Iwan, Ellen G. Perempuan. Ellen G. White. Ya, sekarang Pak, saya tanya balik ya. Kalau Anda salahkan mereka tidak bersabatkan hari Minggu, sedangkan itu hukum Allah yang diberikan kepada Musa. Anda juga Islam, kenapa Jumat? Sedangkan Jumat itu bukan Sabat. Nah itu. Umat Islam itu sumber hukumnya Al-Quran dan Sunnah. Di Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 ya, hari Jumat Bang. Jadi kami tidak bersandar kepada hukum-hukum itu. Kami sumber hukumnya. Dasarnya Bang, kan katanya Taurat, Musa. Kalau udah saya jawab loh tadi. Kenapa jawab lagi? Ya, kalau sunat Anda kekalkan tulisan Musa, sedangkan Sabat Anda rubah. Allah mana? Beda dong Allahnya Islam dengan Allahnya Musa. Masa Sabat dirubah jadi hari Jumat? Itu juga dipertanyakan. Itu gampang dijawab. Nah, makanya agak dipandang seperti kera yang kalau tidak bersabar. Aduh, berisik lah yang satu naik. Ya Allah, berisik loh. Saya jelaskan dikit. Saya bukan ustadz, tapi ilmu saya ada dikit lah di sana. Boleh Pak Kris? Ya. Tapi Anda mendengarkan baik-baik. Anda bertanya toh? Oke. Ya. Umat Islam itu segala sumber hukumnya Al-Quran dan hadis. Oke. Kalau Anda mengatakan Tuhan ada dua dong. Nabi Musa, Yesua Mesias Sabat. Ya. Waktu itu Pak disesuaikan perintah kepada kaumnya untuk Bani Israel. Perintah Sabat Bani Israel. Nabi Musa waktu hidup ya Sabat lah. Yesua Mesias ya Sabat lah. Karena waktu itu belum turun Al-Quran. Hukum itu berlaku untuk Bani Israel Pak, Sabat. Oke. Nah kalau umat Islam, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu ya perintahnya hari Jumat di dalam Al-Quran. Clear and clear Pak. Jadi kami tidak ikut-ikutan. Nah, sekali lagi terakhir Pak, kami tidak ikut-ikutan apa yang pernah dilakukan oleh Bani Israel. Gak ikut-ikutan kami Pak. Gitu loh Pak. Tapi kan itu perintah Allah diberikan kepada Musa. Musa nabimu juga. Abraham nabimu, Adam nabimu. Kenapa Tuhan? Pada tadi saya sudah jawab loh bahwa Nabi Musa itu Bani Israel Pak. Itu perintah kepada Bani Israel. Kalau 10 perintah Allah itu untuk manusia, Yesus juga katakan ya Sabat diadakan untuk manusia, berarti untuk manusia, bukan hanya bicara di mana hukum Taurat untuk seluruh umat manusia nggak ada tertulis Pak. Yesus mengekalkan. Anda bahas-bahas dengan matinya Yesus tidak membatalkan hukum Taurat sebelum langit dan bumi lenyap. Anda bahas-bahas itu setelah saya balik ke Al-Quran. Yesus itu diutus untuk siapa Pak? Yesus diutus untuk siapa? Untuk semua manusia, tapi kalian menolak. Apa kalau misalnya ada tertulis aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel, itu salah itu? Lah itu dengar ya baik-baik ya. Yesus kepada perempuan Kanaan, dia itu beriman kepada Yesus, dia bukan Yahudi, sehingga muncul pernyataan Yesus seperti itu menguji imannya perempuan itu. Tapi ternyata dia beriman kepada Yesus walaupun dia bukan orang Yahudi. Nah, mengertilah dia bahwa orang di luar Yahudi juga bisa beriman pada Yesus. Anda potong-potong ayat, kok baca satu perikop itu cari. Tapi persoalannya waktu kejadian ada ibu itu ingin mengobatin anaknya, mengemis-ngemis sama Yesus. Aku hanya diutus kepada domba yang hilang Bani Israel. Dengerin, saya belum kelar Pak. Izin Pak. Gantian dulu. Anda yang motong saya loh. Di sana endingnya adalah
Ya, di luar Bani Israel, Yesus berkata adalah guguk. Apa gugup? Iya, anjing. Jadi di luar Bani Israel itu anjing, Pak. Kata Yesus di situ. Baca baik-baik. Jadi anjing memang di perumpamaan kita. Anda tidak salah. Anda tidak salah. Perumpamaan. Dengar ya. Waktu Petrus melihat penglihatan. Waktu Petrus melihat apa ini bersih, bisa dimonitor, bisa. Jadi di luar Bani Israel menurut Yesus itu anjing, Pak. Bukan cuma anjing, hewan-hewan buas, hewan-hewan macam-macam lah. Jadi menurut Yesus, ya kita ini semua anjing, Pak. Menurut Yesus. Pak Kris anjing, saya juga anjing, Pak. Menurut Yesus loh. Dengerin dulu Pak, stay dulu Pak. Anda akui ya, ini Tuhan Anda rasis nih. Kita dibilangin anjing, Pak Kris dibilangin anjing loh Pak. Saya nggak terima Pak. Saya nggak terima, saya protes. Nggak benar itu Tuhanmu tuh. Bilangin gua anjing, nggak benar. Nggak benar itu. Tuhan macam apa itu bilangin gua anjing? Pak Kris terima nggak dibilangin anjing oleh Yesus? Pak Kris terima atau protes nih? Rasis banget tuh Tuhanmu, Pak. Lagi, Pak, saya mau usir anjing dulu, Pak. Terusin dulu yang lain, aku mau urus anjing. Ini anjing udah merajalela di mana-mana nih. Standby dulu. Saya mau usir anjing. Ya, aku sapa dulu izin ya. Bang Dewa, Assalamualaikum. Ustadz Naja. Nah, ini Ustadz Naja nih dari pesantren ini nih. Ustadz Naja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Robot, selamat sore. Assalamualaikum kalau muslim. Bang Robot. Bang Robot. Wah, nggak ada suaranya. Aku izin turunin ya.